endure it forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. Are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Like this, come on, say it. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Well, if he's been good to you, go ahead and tell him. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy enduring forever and ever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. And you are good. Shalom warga kerajaan, selamat datang di keluarga GBI Rock Jember. Bulan ini kita masuk pada tema Applying the Gifts. Timotius 4 ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu,
yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ibadah minggu ini disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, dapat mempersiapkan secara mandiri roti dan air putih sebagai pengganti anggur. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom warga kerajaan. How to apply the gifts of the Holy Spirit. Bagaimana mengaplikasikannya? Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa judul kisah para rasul itu kurang pas ya. Seharusnya the acts of the Holy Spirit through the believer. Karena bukan cuma para rasul, ada yang bagian pelayanan diakonia seperti Stephen, seperti Filipus, through the believers. Jadi ada bagiannya Tuhan mengerjakan mujizat, kalau kita bagiannya adalah menumpangkan tangan dan orang itu sembuh. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Sang Putra tidak bisa berbuat sesuatu sebelum dia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa pekerjaan Bapa itu juga dikerjakan oleh Putra. Sebab Bapa mengasihi Putra dan menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan juga pekerjaan lebih besar karena dia membangkitkan orang mati, maka Putra juga membangkitkan orang mati. Mari kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu beberapa kali dia membangkitkan orang mati. Saya memberikan salah satu contoh saja, yaitu membangkitkan putri Yairus dari kematian. Yesus mengatakannya itu tertidur. Jadi bagi Tuhan itu, dia sendiri mengatakan putra saja tidak bisa melakukan segala sesuatu, apalagi kita. Tapi ini rahasianya. Ketika dia pagi dan mencari wajah sang Bapa, Bapa berkata, putraku, raise up the dead. Begini caranya. Dan kemudian ketika dia memegang tangan daripada putri yang sudah meninggal itu, yang sudah dingin, sudah kaku, dan dia berkata, Talita kumi, anak perempuan, kukatakan kepadamu, bangkitlah. Dan anak itu membuka matanya. Dan dia duduk, dan dia bangkit. Orang tuanya menjerit. Dan Yesus berkata, berilah dia makan. Kita tahu bagaimana ada satu istilah lucu. Monkey see, monkey do. Children see, children do. Dan kita harus punya childlike faith. Bagaimana kita melihat, mengaplikasikan. Kita melihat dalam keempat Injil. Kita lihat the acts of the apostle yang saya katakan tadi. The acts of the Holy Spirit through the believer. Maka kemudian kejadian yang sama itu ditiru oleh 3 orang yang melihat apa yang Yesus lakukan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dalam hal ini Simon Petrus. Satu kali dia dipanggil ke rumah seorang wanita bernama Dorcas atau Tabita. Dorcas atau Tabita itu dalam keadaan sudah meninggal. Dan Dorcas ini meninggalkan begitu banyak kenangan indah. Dan semua orang menunjukkan pakaian yang diberi oleh dia, apa saja yang pernah diberikan, hidupnya jadi berkat. Rupanya tidak semua orang perlu dibangkitkan. Ada yang memang lebih baik meninggal saja. Tetapi Dorcas atau Tabita ini luar biasa. Petrus masuk ke ruangan itu. Dan dia ingat apa yang dilakukan Yesus. Pada saat itu dia memandang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Setelah itu dia melihat kepada tubuh yang sudah tidak bergerak. Dia berkata, Tabita kumi. Tentu saja dalam nama Yesus.
Sebab kita tidak bisa melihat satu mujizat apapun. Bagian kita adalah cuma mengusir roh jahat dan kuasa Roh Kudus yang melakukannya. Menumpangkan tangan dan orang sakit itu akan sembuh. Karena itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tapi camkan nama dikatakan Sang Putra. Putra tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali melihat Bapa sudah melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Apply the gift of the Holy Spirit. Let His name be glorified. God bless you. Amen. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya setiap kita ada di tempat ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Dia yang baik, yang sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup setiap kita. Biarlah pada pagi hari ini kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh untuk boleh menyembah Dia, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang layak. Sebab memang tidak ada yang lain, hanya Yesus yang layak kita sembah dan kita agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sungguh Engkau terlalu ajaib dan dahsyat buat kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh, boleh meninggikan Engkau, boleh menyembah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang kasih dan kuasanya tidak pernah terbatas dalam hidup setiap kami. Kami berjanji biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan kemasyuran hanya bagi Tuhan Yesus, Allah pemilik hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Oh, izinkan kami menyembah, izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah.
isi yang indah. Izinkan kami sembah. Kami sembah Engkau. Memberikan hati ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah.
dan persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu itulah ibadah kami yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah-Mu yang telah Engkau kerjakan untuk Indonesia, untuk kota kami Jember. Kami tahu bangsa ini sudah diberkati, kota ini sudah dipulihkan. Kami tahu ada tangan Allah yang berkasih yang bernama Yesus yang sudah melakukannya dan terus melakukannya sampai Indonesia, sampai Jember boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemerintahan yang hebat yang telah Tuhan pakai untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Terus Tuhan pakai mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya setiap mereka adalah pemimpin yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan yang mengurapi, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga apapun yang dikerjakan, semua yang diputuskan, kami tahu itu keputusannya surga. Sehingga yang terbaik boleh terjadi atas Indonesia, boleh terjadi atas kota kami Jember. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersepakat berdoa memberkati pemimpin kami, gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, juga Pastor Benny dan istri. Kami percaya mereka hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk berjaga-jaga di setiap kehidupan kami. Kami minta hikmat Allah, fresh anointing mengalir setiap hari terus dalam hidup mereka. Terus pakai mereka untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan. Sampai kota ini, sampai gereja ini boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Lewat kehidupan dan pelayanan mereka, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kerajaan Allah semakin diperluas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita. Lebih dahsyat lagi, buat Allah yang dahsyat, buat Allah yang kasih dan kuasanya tidak pernah terbatas dalam hidup setiap kami. Yang siap meninggikan nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan, amin. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Masuklah ke bait suci dengan ucapan syukur, sebab Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia baik buat setiap kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan buat Raja dan atas segala raja. Yeay. Baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang mengasihi Tuhan, tepuk tangan lebih dahsyat buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya
Amin. Great is our God. Haleluya. Pelukisah kawalan merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan datanglah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimenangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes. Wow. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Yang merindukan Tuhan Kami katakan. rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan datanglah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Rock Jember, lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan buat Raja atas segala raja. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Oh, 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 datanglah dan datanglah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimenangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Ini setiap kami umat-umatmu Yesus, yang mau menyenangkan Engkau Tuhan lewat setiap kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, semuanya tentang Engkau, semuanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua kami berikan kepadamu Tuhan. Semua ku berikan
Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Oh, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Ini seluruh hidup kami, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya ku berikan, semua ku berikan padamu. Mari kuduskan setiap kami, Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku senangkanmu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, Hanya itu. hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, hati kami hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang anak dan seorang murid Tuhan. Dan urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa-apa Tuhan. Tetapi kami hamba-Mu yakin dan percaya bahwa pengurapan yang tinggi yang daripada tempat tinggi, yaitu daripada Roh Kudus di dalam nama Yesus, memenuhi hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan urapi setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan. Sehingga memerdekakan setiap kami yang mendengar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom semua.
Saya menyapa juga yang ada di rumah yang beribadah secara online. Selamat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini atau sore hari ini. Untuk perkenalan, ya, perkenalkan ya. Nama saya Adi Chandra, pekerjaan saya sehari-hari bengkel. Bengkel ini identik ya dengan yang namanya sepeda tua. Kalau bengkel enggak punya sepeda tua itu namanya bukan bengkel. Saya sangat suka sepeda tua ini, saya sangat suka karena pertama apa? Murah. Yang kedua, tidak disukai oleh orang. Karena apa? Nyiksa, rewel. Apalagi kalau masih zamannya C700 ini, sekitar tahun 82-an. Ini mahal sekali harganya. Untuk beli ini, saudara bisa jual 5 bahkan sampai 7 ekor sapi. Untuk mendapatkan yang namanya C70 ini. Karena apa? Di masa itu C70 ini sepeda yang legendaris. Disukai banyak orang karena apa? Pertama irit. Pada waktu itu masih belum banyak kendaraan yang bisa dipakai sebagai sarana transportasi. Dan ini satu-satunya sepeda yang paling irit. Kalau lainnya kayak sepeda, kan kebanyakan dulu sepeda 2 tak. Dua langkah. Jadi pakai oli samping, di mana beli bahan bakarnya lebih boros dan dia masih juga pakai yang namanya oli samping. Sehingga pengeluaran untuk membeli oli samping, untuk beli bahan bakar itu semakin banyak. Tetapi sepeda motor C70 ini hari-hari ini hampir jarang dijumpai karena sudah tidak berfungsi lagi. Banyak yang orang tidak mau pakai karena rewel. Apalagi kalau pacaran ya, jangan pakai ini ya. Tidak nyampe-nyampe. Tapi kalau untuk romantis enak sih. Sekarang karena apa? Saya dulu waktu pacaran dengan istri saya, dengan pacar saya dulu, yaitu Kak Komang, pakainya Honda 70 ini. Karena apa? Mogok. Wis nyorong. Jadi enggak sampai ke rumah. Tapi kalau sekarang pacaran pakai gini, ndak ada yang ngelirik. Maunya apa? Jazz, Pajero. Bagi orang-orang kota mungkin seperti itu. Bahkan orang di desa pun ikut-ikutan seperti itu. Jadi menimbulkan pola pikir bahwa akhirnya apa? Matre gitu loh. Padahal enggak. Memang sudah kebutuhannya seperti itu sekarang. Apalagi kalau para calon mertua, pacar anaknya bawa kayak gini, jangankan sampai masuk di depan rumah, ojo. Itu. Tapi saya sebagai bengkel suka, karena apa? Akhirnya saya seperti ini jadinya. Lah, dulu sepeda motor yang saya beli itu seperti yang pertama itu. Saya beli cuma harga 850.000. Itu pun oleh om saya, itu punya om saya yang enggak dipakai, ditaruh di gudang di Singaraja. Jadi saya datang ke sana disuruh memperbaikin. Saya bilang enggak bisa, enggak bawa kunci, saya gitu. Karena apa? Saya suka sepeda itu gitu loh. Jadi wes jualan aja om, tak beli, tak pakai kenang-kenangan. Akhirnya saya beli dengan harga 850.000 dan saya permak. Nah, untuk memermak ini banyak hal yang digunakan atau banyak kunci-kunci yang digunakan. Saya bawa beberapa contoh kunci ya. Mungkin sebagian saudara ada yang tahu.
Dipilih. Bim salah Bim, bukan ya? Ini untuk bekas-bekasnya. Ini apa? Obeng, oh tahu semua, pinter. Ini calon-calon bengkel semua ini. Ini apa? Yang bilang tang itu enggak cocok jadi bengkel. Kalau ini kunci apa? Kunci kurung, bukan kunci pas. Nah ini contoh apa? Tahu kalau bukan bengkel. Nah kalau ini baru kunci pas. Pas kurung. Sudah pas masih dikurung. Kalau ini saudara, saya yakin saudara enggak tahu. Apa? Hah? Bukan, ini namanya timing LED. Untuk mengetahui posisi setrum keluar pada waktu kendaraan dihidupkan. Jadi top timing, topnya. Untuk sepeda motor itu bisa larinya sesuai dengan pabrik yang menciptakannya. Jadi kalau di sepeda motor itu ada 15 derajat, ada 12 derajat, kita bisa ngelihat dengan menggunakan yang namanya timing LED ini. Nah, ini kunci-kuncinya bengkel. Jadi saya masukkan dulu ya. Inilah tidak dimasuk hilang, saya tidak bisa kerja. Saya sangat suka yang namanya sepeda motor. Tadi seperti saya katakan sepeda tua itu saya suka. Karena apa? Kalau bengkel yang dari jelek sampai menjadi hal yang bagus, yang baru, itu namanya bengkel. Lelek bengkel mau nih sepeda NSR, yang baru-baru, Ninja, ya enak apanya yang mau disetel. Tapi ya ada juga sih yang mogok yang sepeda baru-baru. Tapi pokoknya yang namanya bengkel ini tidak bisa ditawar, pasti suka yang namanya barang-barang atau sepeda yang tua, mobil yang tua. Karena apa? Itu tantangan. Itu untuk apa? Mencurahkan, kemampuannya, keahliannya seorang bengkel. Dan kalau untuk mencapai dari sepeda jelek sampai jadi sepeda seperti ini tidak sedikit saudara. Dari harga 850.000, ini saya sudah tak total mengeluarkan sekitar 12,5. Sama belinya 12.500.000. Jadi perpanjang, balik nama semua. Ini mahal jadinya. Harganya mahal untuk sepeda seperti ini. Tapi itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Karena apa? Yang lain meskipun punya duit belum tentu bisa beli seperti ini. Karena barangnya terbatas. Nah, terbatas. Jadi yang membuat saya bisa menyelesaikan sepeda ini, yang tadi yang pertama kunci. Jadi saya beli, saya bongkar dengan kunci-kunci yang saya gunakan sampai jadilah sepeda sebagus ini bagi saya. Nah, itu. Tapi bukan cuma kunci yang dibutuhkan, tetapi semangat. Kalau kita tidak memiliki semangat, kalau saya mutung di tengah jalan, karena menjadi seorang bengkel ini tidak mudah. Banyak hal yang dilalui. Dari memperbaiki mesin, kadang kan susah, sangat sulit untuk kita bisa memperbaiki mesin. Ini tantangan bagi bengkel untuk memperbaiki mesin ini, kadang kan banyak orang mutung. Karena apa? Karena di waktu saya tempat kerja saya dulu di Ahas, di Honda, itu sekitar 15 orang. 15 orang rekan kerja saya yang jadi cuma 2. Yang jadi bengkel, yang itu pertama saya, yang kedua namanya Amin. Dia ada di Kalimantan sekarang. Bengkelnya juga terkenal dan dia sukses. Dan teman-teman saya yang lainnya ini kenapa kok dia bisa mandek jadi bengkel? Bahkan saya dengar-dengar ada yang jadi penjahat malah. Iya, kenapa? Di dalam
perbengkelan itu tidak mudah. Banyak setiap tantangan-tantangan yang kita lalui untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sepeda motor. Apalagi umpamanya kabelnya sepeda motornya jerbet. Itu sangat susah. Jerbet. Itu susah. Apalagi kelistrikannya mati. Kalau kita tidak memiliki semangat untuk menemukan pokok permasalahan di dalam kendaraan ini, kita pasti mutung. Lalu terus apa hubungannya dengan kehidupan kerohanian kita? Terkadang Tuhan bawa itu dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Tuhan buat mengerti kita itu tentang Tuhan, itu dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya sebagai pekerja, sebagai kehidupan sehari-hari, sebagai bengkel, Tuhan banyak kasih hikmat pengetahuan dari apa yang saya kerjakan. Mungkin kalau saudara ada yang pintar masak, Tuhan akan berbicara melalui masak saudara dengan keahlian saudara. Nah, apa hubungannya bengkel dengan kerohanian kita? Nah, gereja kita pada bulan ini masuk dalam tema ini. Mengobarkan karunia roh. Saya bisa sampai saat ini jadi bengkel. Sampai sekitar 26 tahun saya sudah bergelut di dalam perbengkelan. Itu karena apa? Saya menjaga semangat saya menjaga hati saya. Kalau saya tidak menjaga hati, saya mungkin berhenti sudah jadi bengkel. Karena pada waktu saya masih ada di Bali, saya ditawari rekan, kan dulu gaji saya 150.000. Jadi cocokan 5.000 satu hari. Dan waktu itu di tukang bangunan, jadi kuli aja sudah sekitar 30.000 satu hari. Ngapain kamu nunggu di bengkel, tidak ada uangnya? Ayo ikut aku jadi tukang bangunan katanya. Kalau saya tidak jaga hati saya, semangat saya untuk saya jadi seorang bengkel, saya tidak menjaga cita-cita saya sudah bayangkan, saya punya bengkel kayak gini, besarnya sak gini, luasnya sak gini. Itu saya mundur sudah. Kalau saya tidak memiliki yang namanya semangat. Demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam baik itu bergereja, kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak jaga api semangat di dalam kehidupan kita akan mundur. Apalagi kita sensitif. Kalau sekarang sepeda motor sekarang kan serba sensitif. Sensor kotor sedikit, sepeda itu tidak mau hidup. Enak punya Honda C70, tidak ada sensornya. Starter langsung mancal hidup gitu loh. Lihat sepeda sekarang, semua serba sensor. Mobil aja loh, nutup pintu kurang rapatnya ketip-ketip. Iya. Nah, kalau kehidupan kita, kalau kita tidak jaga api semangat kita, kurang rapet dikit loh, ketip-ketip kan. Sensornya nyala. Halo? Tapi di sini tidak ada yang nyala kok, tidak ada yang nyala. Jadi saya mau kita belajar tentang bagaimana sih mengobarkan karunia roh ini. Kalau di sini diibaratkan gambarnya arang. Arang ini kalau hidup cuma satu arang, dia tidak akan lama. Seperti Pak Gideon sampaikan di khotbah-khotbah yang lalu, bahwa paling bertahan cuma sedikit, sebentar. Dan dia pun tidak bisa untuk, kalau kita malam tahun baruan itu untuk bakar-bakar, tidak akan mateng. Daging yang ada di atas bara ini tidak akan masak. Dan kita tidak akan bisa menikmati yang namanya sate, gurami bakar. Halo? Ayo malam tahun baru kita ngumpul. Ya tidak usah nunggu malam tahun baru. Kita di Bethlehem kemarin goreng ikan, gurami. Bukan gurami, nila. Bagi saudara yang mau bakar-bakar, datang saja ke rumah, kita mancing di kolam. Asik. Nah ini, kalau kita seperti arang ini bisa bertahan, berkobar,
itu kalau apa? Kalau dia bersama dengan teman-temannya, ngumpul. Nah, disinilah akan terjadi yang namanya bara yang bisa menghanguskan apa yang ada di atasnya. Nah, tugas kita ini seperti ini. Mengobarkan, membuat tambah besar, sehingga apa? Terjadi suatu yang namanya berkobar-kobar. Kalau kita lihat arti daripada mengobarkan, yaitu membakar hingga menyala-nyala atau menjadi berkobar. Nah, sedangkan karunia roh menurut Rasul Paulus dikatakan bahwa kesanggupan khusus yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya sesuai dengan kehendaknya, guna dipakai bagi kepentingan jemaat sebagai tubuh Kristus. Dan karunia roh ini bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Ini loh, kuncinya sudah diberi. Alatnya sudah diberi kepada setiap kita yang berupa apa? Karunia roh. Lah ini tidak digunakan, tidak dibuat membara. Kalau kunci di bengkel kan kita pakai, kita ambil apa. Tapi kalau di dalam karunia roh ini, kita untuk bisa mengobarkannya dimulai dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri, orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, dimulai dari itu. Baru kita bisa menjangkau orang-orang di luar sana. Apa saja sih karunia roh itu? Nah, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan oleh nubuatan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Kita harus gunakan ya, jangan lalai. Yang kedua, macam-macam karunia roh. Nih, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, berkata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Sebagian dari karunia roh ini sudah Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Kalau perlu, semuanya ini Tuhan berikan. Tapi pada waktu kita tidak mau mengobarkan, tidak mau make apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ini akan tumpul. Diibaratkan pisau itu tidak bisa tajam. Kalau tadi contohnya bara api, kalau bara apinya padam, apa yang kita mau bakar di atasnya tidak akan masak. Tuhan mau apa yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita tentang macam-macam karunia roh ini, itu untuk dipakai, untuk dikobarkan. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama, sesama tubuh Kristus. Kita saling melengkapi di dalam pelayanan. Itu yang Tuhan mau. Jangan lalai di sini mempergunakan karunia yang ada padamu. Maksudnya apa? Yang pertama, kita tidak berbangga atau sombong karena mendapat karunia roh yang dari Allah. Wah, aku nih loh, karunia aku bernubuat. Karunia aku nih loh iman. Kita tidak sombong, tapi semuanya itu untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Yang kedua, ini. Tidak pasif dan berdiam diri saja. Terkadang pada waktu kita diam, kita tidak berani melangkah. Hal-hal yang mujizat, hal-hal yang ajaib itu tidak akan terjadi. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada anak didiknya Timotius untuk apa? Jangan lalai loh ya, kamu mempergunakan karunia roh yang ada padamu. Maksudnya apa? Pertama, kita tidak boleh sombong atau berbangga diri. Yang kedua, kita tidak hanya diam saja, tetapi ayo mulai bergerak dengan karunia yang apa Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Diingatkan lagi di 2 Timotius 1 ayat 6, dikatakan bahwa karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kembali diingatkan. Ini bukan hanya untuk Timotius, anak didik dari Rasul Paulus, tetapi bagi setiap kita yang pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, ayo
Kobarkan. Lakukan. Belajar, mulai bertindak. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk kita bisa yang namanya mengobarkan karunia roh. Yang pertama, memiliki keberanian. Terkadang kita tidak mau melangkah, karena apa? Takut. Kalau di sini gambarnya melompati suatu cekungan atau tebing yang terjal, karena takut. Di 2 Timotius 1 ayat 7 katakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dalam artian di sini bukan roh ketakutan, berarti kita memiliki apa? Roh keberanian. Saya untuk usaha, untuk buka bengkel, kalau saya tidak memiliki roh keberanian, sampai saat ini saya mungkin tidak jadi bengkel. Karena apa? Pada waktu saya bekerja di Ahas, itu ada senior-senior saya, kepala mekanik, kakak-kakak mekanik yang lebih dulu belajar daripada saya. Bahkan ada bos saya yang pinter namanya Pak Rianto, orang Sulawesi. Itu kebanyakan dari anak-anak, dari teman-teman yang ikut kerja di bengkel, mereka tidak berani yang namanya mau buka bengkel sendiri. Karena apa? Ya tidak memiliki keberanian. Karena seandainya terjadi masalah di perbengkelan di waktu kita memperbaiki sepeda, siapa yang mau bantu kita? Kalau kita bekerja di suatu instansi, kayak saya di bengkel, saya tidak bisa ya tinggal bilang aja. Dulu kepala mekanik saya namanya Pak Edi. Dan kebetulan anak dari Pak Edi ini namanya Adi. Jadi saya dibilang, kamu anakku aja wes. Ya Pak, siap. Saya jadinya manggil ayah ke dia. Ya, ini ndak bisa ya. Ayah saya turun untuk menyelesaikan ini. Saya ngerjakan lagi satu di sini. Ndak bisa buka bautnya angel ya. Tapi karena ada senior saya tinggal bilang, ya buka nola ya dulu ya. Ini marine terus tak lanjut no. Dibukakan mereka. Sama ayah saya yang namanya Pak Edi, kepala mekanik saya. Loh, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kayak saya sekarang buka bengkel, saya mau berseru ke siapa? Nggak punya kepala mekanik. Kepala mekanik saya siapa? Tuhan. Saya tinggal bilang, Tuhan berikan saya hikmat-Mu, berikan saya pengetahuan-Mu. Makanya saya paling suka nyanyi, ku tak akan menyerah. Itu lagu kesukaan saya, karena apa? Aku hanya bisa berserah kepada Tuhan. Satu Korintus 6 ayat 19 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pada waktu kita menyadari bahwa tubuh ini adalah bait Allah, dan yang diam di tempat ini, di tubuh ini adalah Roh Kudus atau Roh Allah sendiri, apa yang mau ditakutin? Kami di rumah hidup di dalam lingkungan sebagai orang minoritas, dan di lingkungan kami rata-rata memiliki kepercayaan lain. Kalau dulu saya masih kecil, kalau saya disekolahkan, pasti yang namanya agama itu agama lain. Karena orang tua saya tidak memiliki keberanian untuk menyatakan apa sih agamamu. Kalau Buddha ya katakan Buddha, Kristen katakan Kristen, Katolik katakan Katolik.
Itu namanya berani. Bukan abu-abu. Tapi pada waktu saya belajar tentang Tuhan, dalam sejarah keluarga saya putuskan berhenti di sini sudah. Roh ketakutan. Saya mulai berani nyatakan Tuhan. Karena barang siapa mengakui Tuhan, di mata orang mereka akan diakui Tuhan di hadapan Bapa. Itu yang saya dapat. Seperti Petrus. Waktu dia belum diurapi oleh Roh Kudus. Pada waktu dia ada di dekat Yesus masih. Dia kadang berani, kadang enggak. Beraninya apa? Tuhan, coba suruh aku jalan Tuhan. Pada waktu dia lihat Yesus berjalan di atas air. Ya Petrus bisa juga berjalan. Meskipun mau tiba dia tenggelam. Tapi dia merasakan keberanian itu. Tapi ada kalanya kadang Petrus ini berubah-ubah. Sampai dia pernah juga yang namanya menyangkali Yesus. Aku tidak kenal Yesus. Bukan aku. Saya berharap di sini tidak ada yang berani atau pernah menyangkal Tuhan. Beda dengan Petrus waktu dia diurapi Roh Kudus. Pada waktu dia menanti Roh Kudus, tunggu sampai kamu diperlengkapi katanya Tuhan. Pada waktu Petrus diperlengkapi, hidupnya ada Roh Kudus. Beda dengan Petrus waktu belum hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Dia libas semua, dia lakukan mujizat demi nama Yesus. Keberaniannya beda. Kalau saudara hidup di perkotaan gini, saudara mungkin tidak seberapa tahu tetangga-tetangga saudara mau ngapain terserah. Tapi kehidupan kami di desa, apapun gerak-gerik kami, itu dilihat sama orang. Mungkin Kovero yang merasakan hidup di Bangsal ya gitu juga. Dilihat oleh orang, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, semua dilihat oleh orang. Bahkan sampai suatu saat, saya kalau di bengkel itu kan sering guyon. Bahkan yang lebih anunya lagi ekstrimnya sering ditanya. Seakan-akan kita dihakimi. Kamu kok menyembah manusia? Ya, kayak apa sih? Orang Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kok kamu mengaku anak Allah katanya. Yesus anak Allah. Dan ini kalau kita tidak memiliki keberanian bagaimana kita mau memberitahu. Sedangkan kita diberi roh hikmat, roh pengetahuan oleh Tuhan. Melalui kita bergereja, KM, kita melalui Kingdom Training, kita diajar di sini. Tinggal kita berani enggak nyatakan Tuhan. Saya tinggal bilang, loh apa bedanya Pak? Itu kan kalau Yesus anak Allah, Tuhan tidak beranak dan diperanakkan katanya. Iya memang. Tuhan tidak pernah beranak dan diperanakkan. Di hidup kekristenan pun tidak ada ceritanya Tuhan itu beranak. Tuhan itu esa, Tuhan itu kekal. Itu kiasan. Bagaimana orang yang hidupnya takut dan menuruti segala perintah Tuhan itu disebut anak-anak Allah. Nah, kalau kita lebih nurut sama perkataan iblis, kita disebut anak-anak iblis. Udah kayak kalau anak-anak bangsa Pak gimana? Masa bangsa mau beranak? Anaknya gembok, nah apa? Kunci kan? Masa gembok mau beranak? Kan enggak. Itu cuma kata-kata kiasan. Bagaimana jangan ditelan mentah-mentah perkataan itu. Bagaimana kita memiliki keberanian? Karena apa? Pertama kita ada roh Allah di dalam hidup kita. Yang kedua ini, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Jadi Roh Kudus yang mengajarkan saudara untuk berkata-kata. Jangan takut. Ayo sampaikan kebenaran firman, jangan takut. Karena apa? Ada backup. Ada yang lebih berkuasa yang ada di belakang kita. Bahkan hidup di dalam kita. Kayak saya tadi di bengkel dulu. Saya tidak pernah takut dengan yang namanya kesulitan. Karena apa? Ada ayah saya di samping saya. Yang akan memberikan solusi, yang memberikan tahu. Apalagi sekarang ada raja, segala raja, Bapa yang kekal dalam hidup saya. Apapun permasalahan di bengkel, saya tidak pernah nyerah. Yang pertama, miliki keberanian untuk kita bisa mengobarkan karunia roh yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, ayatnya sama, miliki kasih. Di 2 Timotius 1 ayat 7 katakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kasih. Kasih ini merupakan dasar ya untuk kita bisa bertahan. Jadi kalau tadi yang pertama keberanian itu untuk kita mulai melangkah. Karena langkah awal ini menentukan akhir. Kalau kita tidak pernah melangkah, kita tidak akan nyampe pada tujuan. Yang kedua, kasih ini merupakan dasar atau pendorongnya untuk kita bisa bertahan. Ada guncangan, ada pencobaan, ini yang membuat kita bisa bertahan. Ada dua kasih. Jawab di Matius 22, 37-40, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada waktu kita memiliki kasih itu siapa? Tuhan kan? Allah adalah kasih. Berarti dalam hidup kita pada waktu kita memiliki kasih, ada Allah dalam hidup kita. Ini yang memampukan kita untuk mengobarkan karunia-karunia yang ada dalam hidup kita. Kalau kita lihat dalam kehidupan atau perjalanan Yesus di dalam menyembuhkan banyak orang, Yesus selalu melihat orang-orang itu dengan penuh kasihan. Sehingga apa? Yesus tergerak lalu mujizat itu terjadi. Jadi saya dapatkan sesuatu itu pada waktu kita memiliki kasih di dalam hidup kita, ada mujizat terjadi. Ada kegerakan terjadi. Karunia-karunia roh ini akan berfungsi pada waktu apa? Hidup kita ada kasih. Saya sangat mengasihi anak-anak saya, istri saya. Itu yang membuat saya semangat sampai saat ini saya bekerja. Saya bisa memperoleh hal-hal yang baru di dalam pekerjaan yang dulunya cuma bisa memperbaiki mesin aja, nyervis aja. Tetapi dengan kasih ini saya dapat terus mengembangkan sesuatu. Seperti apa? Ngepres pelek bintang, ngelas aluminium, sekarang lagi bubut, terus buat bakso, gilingan. Banyak hal yang saya bisa lakukan karena apa? Ada yang mendorong, yaitu apa? Kasih. Pada waktu saudara, hidup saudara, ada kasih di dalam hidup saudara. Saya yakin dan percaya ada hal-hal baru yang akan saudara dapat, yang akan saudara alami bersama dengan Tuhan. Karena apa? Pada waktu hidup saudara ada kasih, di sana menyatakan bahwa hidup saudara ada Tuhan. Kalau kasih hari-hari ini dengan banyaknya kedurhakaan, kedurjanaan, kasih beberapa orang semakin dingin. Kita tidak boleh ikut-ikutan mendinginkan kasih ini. Karena apa? Pada waktu kita mutung, kayak tadi, tersinggung, kebanyakan sensornya,
kita tidak akan bisa buat apa-apa. Apalagi untuk mengobarkan karunia roh ini. Kita sebagai perwakilan Tuhan harus miliki kasih. Makanya Petrus, Yesus sebelum naik dia bilang, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Petrus ditanya. Nah kalau ini pertanyaan ini pagi hari ini itu tertuju pada setiap kita, apa jawaban kita? Adi, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, sensorku tebel Tuhan, sensorku akeh loh Tuhan. Tanya lagi, Adi apakah engkau mengasihi aku? Tapi pada waktu kita dengan tulus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri kita, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memiliki ketertiban. Sama ayatnya 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terkadang yang membuat orang tidak bisa berhasil karena apa? Tidak tertib hidupnya. Saya selalu tekun belajar di perbengkelan. Saya selalu tekun. Tidak ada pekerjaan di bengkel pas nganggur, umpamanya ada 1-2 orang yang nyervis, itu saya berikan ke yang kerja, teman-teman yang kerja. Saya mulai melatih tertib untuk saya terus belajar, ngelas. Tidak gampang, itu pun belajar ngelas saja saya sudah sekitar 7 tahun, 8 tahun saya belajar sampai sekarang. Apalagi kayak di bengkel tadi saya sampaikan bahwa butuh waktu saya sampai sekarang ini 26 tahun. Saya di bengkel, kalau saya tidak tertib terus mengasah diri saya tidak akan jadi bengkel yang ahli. Demikian juga di dalam kehidupan saya, tertib ini apa sih? Hidup menguasai diri sesuai dengan kebenaran firman. Memiliki kedisiplinan dalam melayani. Kalau kita bergereja, kita sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah sesuai dengan menguasai apa? Sesuai dengan kebenaran firman. Menguasai diri kita tidak dipimpin oleh hal-hal lain, tetapi dipimpin oleh Roh Allah. Miliki kedisiplinan dalam melayani. Melayani bukan berarti cuma di gereja, tetapi di lingkungan saudara, di mana Tuhan tempatkan saudara, itu adalah pelayanan saudara. Beritakan firman. Kami sekeluarga memulai yang namanya sekarang mesbah pagi. Jadi jam 5 kita bangun, doa, menyembah sebentar, baca firman, terus sharing. Karena kebetulan di rumah tinggal Noel, ya saya, istri saya, Noel, mulai melatih setiap pagi. Dan untuk melatih ini tidak gampang. Noel kan mulai beberapa bulan ini diajak umnya. Kalau di saya tuh enciknya untuk belajar nge-gym, fitness. Ayo olahraga. Tapi saya bilang sama Noel, kalau olahraga itu membuat kamu tidak bisa doa pagi atau bangun pagi untuk kita manggon mesbah, lebih baik kamu tinggalkan. Tetapi kalau kamu mau olahraga, berarti kamu harus bisa bangun pagi. Saya mulai mengajarkan anak-anak mulai tertib untuk bangun pagi. Karena pada waktu dari kecil tidak bisa didisiplin, lebih baik susah sekarang daripada nanti susah suatu saat sudah besar. Diibaratkan tuh jadi besi sudah. Kalau kita sekarang masih, tapi tidak ada yang telat. Meskipun anak-anak saudara sudah besar, tidak ada yang telat. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang telat. Mulailah belajar untuk tertib. Bangun mesbah, semua. Apa yang kita lakukan mulai kita asah sekarang. Karena apa? Tugas kita besar. Kalau kita lihat dari kehidupan Petrus di Kisah Para Rasul 1 ayat 14 ini,
kehidupan Petrus dan teman-teman semua, mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama. Dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Mereka tekun, bersahati, berdoa. Mereka tertib artinya. Bagaimana dengan kehidupan kita di dalam mengobarkan karunia roh ini? Karena apa? Ketertiban ini merupakan mengasah, mempertajam, membuat kita itu bisa semakin tajam di dalam melayani. Kalau kita tidak tertib, saya tidak tertib mengasah keahlian saya di bengkel, saya tidak akan peka yang namanya ini penyakitnya apa sih sepeda ini. Tapi kalau sekarang ada sepeda datang, saya tinggal, kenapa Pak? Oh, ini jerebet, ini tadi tak pakai, moro-moro mati. Itu saya langsung tahu penyakitnya, letaknya di sini. Karena apa? Saya tertib melatih keahlian saya di bidang bengkel. Demikian juga pada waktu kita mau mengaktifkan karunia roh ini, mengobarkan karunia roh ini, kita perlu yang namanya tertib. Dan saya tutup sharing pada pagi hari ini, yaitu dengan kata-kata bahwa saudara ini bengkel-bengkelnya Tuhan. Kayak tadi sepeda motor jelek ini mungkin ada orang-orang yang membutuhkan saudara untuk dia diperbaikin. Untuk dijadikan indah seperti Tuhan mau supaya kehidupan kita tuh indah di mata dia. Ayo pakai alat yang Tuhan sudah siapkan, yang sudah beri di dalam kehidupan saudara, yaitu dengan cara mengobarkan. Yang pertama dengan memiliki keberanian, yang kedua milikilah kasih, dan yang ketiga milikilah ketertiban. Terima kasih. Ini kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya bisa menyampaikan sampai tidak sedetail mungkin Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa ada Roh Kudus yang selalu mengajar setiap kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan ini Tuhan terus bertumbuh sehingga menghasilkan buah Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar. Saudara di rumah, persiapkan air lebih putih dan biskuit yang ada di dekat saudara. Kau setia dan hidup dalamku. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan.
Kembali kami menikmati sakramen perjamuan kudus sebagai tanda bahwa kematian dan kebangkitan-Mu sungguh-sungguh benar adanya. Terima kasih Tuhan menguduskan roti dan anggur biasa ini, supaya kami sungguh-sungguh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Puji nama-Mu Tuhan, haleluya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Roti ini adalah roti biasa. Tapi dengan roti ini kita mengenang betapa tubuh Yesus sudah dipecah-pecahkan supaya tubuh yang hancur ini, tubuh kita dipulihkan oleh kehancuran tubuh Kristus. Sebab apa yang kuteruskan padamu, yaitu pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti lalu memecah-mecahkan. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi di atas kepala sebagai tanda kita menghormati pengorbanannya. Cawan ini adalah cawan perjanjian. Sebagai lambang darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari dosa. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi milik Kristus dan kita menyadari hidup kita tidak sembrono lagi. Kita memiliki ketertiban, kita memiliki kasih. Karena darah ini menyatu, anggur ini menyatu dengan tubuh kita. Sebagai lambang bahwa darah Kristus, kehidupan Kristus menyatu dengan hidup kita. Sehingga orang boleh melihat hidup kita adalah hidup Kristus dan memuliakan nama Bapa di sorga. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur ini adalah cawan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan sebelah saudara. Mari kita naikkan ucapan syukur. Haleluya, ku bersyukur. Kami terima pengorbanan-Mu Tuhan yang menguduskan hidup kami, menebus kami dari lubang kubur, menebus hidup kami dari kesia-siaan. Kini hidup kami milik-Mu. Kami tunduk pada perintah-Mu, kami taat pada setiap firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, syukur. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Kami boleh mengingat semua perbuatan Tuhan Yesus bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini. Amin.
saya Aaron akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan kita. Kami mengundang putri-putri kerajaan dan anak-anak Rocky untuk mengikuti MWM dan Rocky Fun Gathering pada Kamis 23 Maret 2023 bertempat di Jember Mini Zoo. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Komang di nomor 082 231 710 522 dan Ibu Maria Yosefa di nomor 0819 021 50503. Segera daftarkan diri Anda hari ini karena pendaftaran akan segera kami tutup. Mari hadir dalam Kingdom Gathering Community pada Jumat 24 Maret 2023 pukul 19.00 bertempat di Aula House Musik Perum Mojopahit F1 Jember. Akan dilayani oleh Pastor Benny Fati Nasarani. Mari ajak dan undang semua rekan dan kenalan saudara untuk hadir dalam Kingdom Gathering Community. Doa pagi setiap Sabtu pukul 5 diadakan secara online melalui Zoom. Setiap hari Minggu, ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8 di Aula House Musik Jember. Mari Bapak Ibu terus dukung anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Persembahan minggu ini persembahan umum, Anda dapat transfer di account BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0244 057 507 dan persembahan diakonia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak dekat pintu keluar. Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku kecilin raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak. Mari para orang tua bisa masuk ke depan. Aku anak raja, Aku anak raja, aku anak raja. Oke, silahkan doakan, berkati anak-anakmu. Perkatakan perkataan firman. Dan itu pasti akan jadi dalam hidup mereka. Mari jemaat angkat tanganmu buat anak-anak kita. Kita berdoa memberkati mereka. Bapa, kami memberkati anak-anak kami, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan titipkan anak-anak ini untuk dididik. Supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Tuhan menyertai langkah hidup mereka mulai saat ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Dan biarlah ini yang akan terjadi buat anak-anak kami. Rencana Allah yang terbaik itu akan digenapi buat setiap hidup mereka. Terima kasih memberkati studi mereka. Berikan dengan hikmat, pengertian, marifat, pengetahuan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan yang memayungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Dilindungi dari setiap rancangan-rancangan, niat-niat orang jahat. Digagalkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah rancangan Tuhan yang terjadi buat setiap kehidupan anak-anak kami. Memberkati para orang tua, diberikan hikmat Tuhan untuk menjadi perwakilan bagi kerajaan Allah untuk mendidik anak-anak ini Tuhan. Dan pakai gereja ini juga Tuhan, kakak-kakak Rocky Tuhan, untuk memperlengkapi bersama-sama dengan orang tua, untuk mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa memberkati anak kami di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita akhiri ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk para wanita. Jadi wanita, siapa di sini yang wanita? Siap.
Hari Kamis besok ada fun gathering MWM bersama dengan anak-anak, dengan Rocky. Segera daftarkan, hari ini ada pendaftaran yang terakhir gitu ya. Jadi kalau wanita tidak dibatasi dengan umur, dan kemudian nah ini yang khusus bagi ibu-ibu yang punya anak ya. Mari ikut bersama untuk bisa rekreasi tipis-tipis bersama saudara ya. Kan biasanya di Southmest healing tipis-tipis ya, kita tidak healing tipis-tipis tapi rekreasi tipis-tipis bersama ibu dan anak. Jadi segera daftarkan, Kak saya masih SMP, SMA, yang pasti catatannya adalah gini, perempuan, nah, wanita. Karena MWM ini adalah singkatan dari Messianic Women Ministry, wanita gitu ya. Jadi siapapun saudara asal wanita, daftarkan diri Anda. Kalau saudara sudah berkeluarga, para ibu mari bergabung bersama-sama. Pak, kerjaan di rumah banyak Pak, serahkan sama suami-suami yang siap membantu. Haleluya, amin, amin. Ya, ramaikan dan ikuti acara MWM Fun Gathering pada hari Kamis besok. Daftarkan diri Anda, hari ini adalah hari yang terakhir. Sampai jam berapa? 00 atau jam berapa? Pokoknya hari ini ya. Selesai ibadah ini segera daftarkan diri Anda kepada Kak Komang yang ada di tempat ini. Silakan berdiri kalau belum tahu Kak Komang. Ya, berdiri Bu. Ya, ini istrinya Pak Adi. Ya, kalau Ibu Maria sedang mengajar di Rocky, dan kemudian daftarkan sekarang juga. Nah, kemudian untuk hari Jumat tadi sudah diumumkan ada Kingdom Gathering bersama. Jadi semua Komsel akan bergabung di tempat ini, dan bagi jemaat yang juga belum berkomsel, mari sama-sama ajak teman, saudara, kerabat saudara untuk bersama-sama bergabung. Nah, untuk kami ralat jamnya bukan jam 7 karena terlalu malam nanti selesainya. Kita akan mulai jam 6 sore. Ya, jam 6 malam. Ya, jam 6 malam, jam 18.00. Ya, kita akan mulai jam 18.00. Mari di tempat ini, saudara ya. Mari ajak semua, buat tempat ini penuh, buat tempat ini meriah karena kehadiran Tuhan. Amin. Nah, jadi ajak semua tanpa ada batasan. Bagi yang sudah berkomsel dan kakak, semua bergabung di tempat ini jam 18 atau jam 6 sore. Nah, kemudian bahwa minggu pertama di bulan April, kalau tidak salah itu tanggal 2. Ya, tanggal 2. 2 tambah 7, 9, betul tanggal 2. Akan diadakan baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis secara Islam dan belum juga dibaptis, saudara rindu untuk dibaptis, saudara bisa daftarkan diri saudara. Saudara bisa mengambil formulir kepada Bapak Gideon, bukan saudara. Ya, kalau saudara Gideon belum menikah, karena ini Bapak Gideon berarti sudah menikah. Sudah yang tahu ya, tadi yang memimpin perjamuan itu Bapak Gideon, saudara ya. Saudara minta ke beliau formulir pendaftaran untuk dibaptis tanggal 2 April selesai ibadah. Ya, selesai ibadah kita akan mengadakan baptisan air. Dan tanggal 7 kita ada Jumat Agung dan tanggal 9 kita ada Paskah. Oleh sebab itu telah disediakan persembahan untuk Paskah. Saudara kalau ingin menabur buat persembahan Paskah, saudara bisa ambil amplop persembahan yang seperti ini. Dan saudara bisa masukkan bersama-sama dengan persembahan yang lainnya di kotak persembahan. Atau saudara bisa transfer, kalau saudara transfer melalui yang 0244057507. Wah, apa saudara? Saudara kasih keterangan di situ untuk Paskah gitu saudara ya. Sebab kalau tidak ditulis untuk Paskah nanti itu akan masuk ke kas umum gitu saudara ya. Puji nama Tuhan. Demikian tambahan dari informasi kegiatan gereja kita. Tetap antusias, tetap semangat sebab kita warga kerajaan. Amin. Mari sondang untuk jemaat bangkit berdiri. Sebagai pesan
terima kasih. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sebab kami percaya dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihiburkan. Dan kami menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih memberkati persembahan-persembahan yang ditaburkan di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Dan kami percaya lewat taburan ini, kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah semakin diperluas dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari warga kerajaan Tuhan, angkat kedua tanganmu di depan Tuhan. Kirarabata kakaya syandara lamata karala marala marala. Dengar warga kerajaan, representatif dari kerajaan Allah. Terimalah kasih Tuhan, terimalah roh ketertiban, dan terimalah roh keberanian turun atasmu. Untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga engkau lewat kehidupanmu, engkau akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Yesus Kristus lewat kehidupanmu. Terima kuasa ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Anugerahnya melimpah atas setiap hidup kita. Langkah-langkahmu disertai oleh Tuhan. Langkah-langkahmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati seisi rumahmu, dan diberkati liabagul tempat adonanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima pengurapan yang baru, kami terima berkat-Mu yang sempurna. Di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa setelah ini seluruh GKM dan fasilitator jangan pulang dulu.